Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Alhamdulillah, min katsiran thayyiban mubarakan fi, kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Alhamdulillah, salam, semoga selalu puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga selalu tercurah limpahkan kepada uh, Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, selalu berangkaikan salam, semoga selalu tercurah limpahkan kepada junjungan Nabi besar Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya, dan kita selaku umatnya semoga senantiasa dalam kebaikan, senantiasa dalam bimbingannya, dan semoga kita semua mendapatkan syafaat nanti di yaumil akhir. Amin Allahumma amin. Baik, Bapak Ibu semuanya, kembali lagi mengingatkan, reminder kita semua bahwasanya pada malam hari ini kita adalah kajian fikih muamalah, insya Allah. Mari kita luruskan niat kita semua, luruskan hati kita semua bahwasannya semata-mata kita meluangkan waktu pada malam hari ini hanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu menuntut ilmu syar'i, dan di mana ini adalah kewajiban kita bagi kaum muslimin selama kita masih diberi nafas dan masih diberi kesempatan hidup. Maka kita diwajibkan untuk menuntut ilmu. Maka Bapak Ibu semuanya, semoga uh, Bapak Ibu semuanya yang meluangkan waktu pada malam hari ini, yang kemudian tadi mungkin dari pagi, kemudian tadi menjelang malam sudah beraktivitas, bekerja, ibu rumah tangga mungkin mengurusi eh, kebutuhan rumah tangga, dan semoga kita semua diberikan pahala yang berlimpah, pahala yang ganjarannya hanya Allah. Baik, Bapak Ibu semuanya, mari kita siapkan penanya, kemudian catatannya. Kita akan menyimak pembahasan atau materi yang akan disampaikan oleh Ustadz Yusuf Sin. Baik, untuk tempat dan waktu dipersilakan Ustadz. Syukran jazilan, Riki, Bapak Ibu, para hadirin, tulab wa talibat al-ilm. نراكم بخير إن شاء الله. ففي هذه المناسبة الطيبة سنستمر لقاءنا في مبحث عن كتاب أو عن فصل الربا. Di Bapak Ibu sekalian, insya Allah di kesempatan yang mulia ini kita akan melanjutkan bahasan kita ya terkait tentang fikih pada topik riba. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya muallima Ibrahim wa Musa alimna, wa ya mufahhima Sulaiman fahimna. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وارزقنا العمل بما علمتنا وزدنا علما وارزقنا فهما آمين يا رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Bapak Ibu sekalian, di kesempatan yang mulia ini insya Allah kita masuk di topik tentang haitsu qala al-muallifu syurutul bai'i al-amwal ar-ribawiyah. Syarat-syarat menjual beli barang-barang ribawiyah atau harta ribawi. Yajuzul bai'u khassatan wa ta'amulu amatan ala jami'il amwal. Sebagaimana kita ketahui, menjual beli secara khusus dibolehkan dan juga mentransaksikan atas seluruh harta pada dasarnya juga secara umum adalah boleh. Wattabadulu fiha bil muawadati wa ghairiha. Ya, termasuk ketika menukarkannya dengan barang selainnya. Ya, sangat boleh. Akan tetapi walakin nasyari al-hakim ashtarata fi bai'il amwali ribawiyati ba'da syuruti litajannubil wuqu'i fir riba wal haram. Hanya saja Allah Subhanahu wa taala ya sebagai asyari, sebagai al-hakim, ya sebagai pembuat hukum yang mensyariatkan hukum dan sangat bijaksana dengan hukumnya, mensyaratkan pada jual beli harta-harta ribawi ada sebagian-sebagian syarat yang dipersyaratkan, tujuannya adalah ditajannubil wuqu'i fi riba wal haram,
supaya kita bisa menghindari daripada riba dan juga berbagai keharaman pada jual beli. Fa in tahaqqaqat asy-syurutu shahha al-bai'u fil amwali ribawiyah wa kana jaizan. Ketika seseorang melakukan transaksi, dia bisa memenuhi syarat-syarat dimaksud, maka jual belinya ya pada harta ribawi itu akan dianggap benar, sahih. Dan itu boleh wa kana jaizan wa muhaqqaqan li agradil muta'aqidain, dan itu akan bisa menghantarkan ya atau mewujudkan tujuan-tujuan bagi orang yang melakukan akad wa ahdafut tasyri', dan juga bisa mewujudkan tujuan-tujuan pensyariatan. Wa illa kana batilan wa haraman. Jika tidak, maka hukumnya batil dan haram. Bapak Ibu sekalian, ini sebagai pengantar yang nanti akan menjelaskan bahwa ya dalam mentransisikan barang, melakukan transaksi terhadap barang ribawi ini, ya itu nanti akan terbagi ke dalam 5 macam. Watanqasimul anwalu bihasabi wuqu'ir riba fiha wa adam wuqu'ihi wa bihasabi anwa'ir riba ila al-aqsamil khamsatil atiyah. Jadi harta-harta yang kalau kita kemudian transaksikan mungkin akan terjadi riba atau tidak, itu dibagi ke dalam 5 macam ya. Dan ini juga tinjauannya berdasarkan macam-macam riba yang mungkin terjadi. Oleh karenanya ada 5 macam, 5 kondisi yang akan dijelaskan di sini ya, dirinci di sini sebagai kesimpulan juga atas bahasan-bahasan kita sebelumnya. Bapak Ibu sekalian, yang pertama, al-awwal, al-malu ribawiyun ma'attihadil jinsi wal illatu wahidatu. Yang pertama, saat kita melakukan transaksi harta itu pasti akan jatuh riba. Ya, pasti akan jatuh riba ya kalau misalnya kita tidak berhati-hati memenuhi syarat yang dipersyaratkan. Saat kita mentransaksikan harta yang ribawi, manakala jenisnya sama dan juga ilatnya satu, ya, dia artinya nanti akan saya kasih contoh untuk memahaminya seperti apa. Idza bi al-malu ribawi bi jinsih ma ittihadil illati bi ta'mi kal qamhi bil qamhi wasyairi bis syairi wat tamri bit tamri wal milhi bil milhi was sukkari bis sukkari fa hadzal bai'u sahihun. Jika harta ribawi ini dijual belikan, yang mana ya dijual belikan dengan, atau dalam hal ini mungkin dibarter lah kalau kita bilang ya, sebenarnya itu barter juga jual beli ya, dengan jenis yang sama di mana ilatnya itu sama ya, misalnya makanan ya, seperti contoh apa ya, katakanlah gandum dengan gandum, komhi dan komhi, syair dengan syair juga jenis gandum yang lain, ini dikatakan adalah beda jenis gitu. Syair dengan komhi itu beda jenis tapi sama-sama makanan ya, sama-sama gandum bahkan. Wasyair bisyair, tamar bit tamar, kurma dengan kurma, wal milh bil milh, garam dengan garam, wasukari bis sukari, ya, gula dengan gula, karena di mazhab Syafi'i dan sebagian mayoritas para fuqaha mengatakan ya ini juga termasuk ya, air, gula dan semua jenis-jenis makanan. Ya, jadi apa mungkin itu yang perlu dipahami ya. Walaupun sukari bisukari ini yaitu sebagai kias gitu ya, dimasukkan sebagai kias. Walaupun kalau secara pribadi ya sebenarnya hanya 6 jenis aja yang termasuk harta ribawi. Baik. Nah, fahadzal bai'u sahih. Maka kalau itu dijual belikan, gandum dengan gandum, kurma dengan kurma, ya, garam dengan garam, gula dengan gula. Di madzhab Syafi'i khususnya gula ini maksudnya. Maka jual belinya sahih, tetapi benarnya itu harus memenuhi syarat yang 3 supaya terhindar dari riba. Wa yushtaratu fihi salasatu syurutin litajannubir riba wahiyah. Maka untuk menghindarkan riba saat melakukan transaksi barang ribawi yang jenisnya sama seperti tadi, ya, dan ilatnya juga
satu, ya sama gitu makanan, maka syaratnya ada tiga. Yang pertama, al-mumatsalah. Al-mumatsalah maksudnya adalah setara, ukurannya sama. Fil badalaini fil miqdar. Jadi dua barang yang ditukar ini, yang dijual belikan, gandum dengan gandum, garam dengan garam. Ukurannya itu fil miqdar, maksudnya ukurannya sama. Sekilo, sekilo. Sekilo garam, sekilo garam. Sekilo kurma, sekilo kurma. Ya, terlepas. Oh, ini kan kurmanya bagus ajwa, ini kurmanya sukari. Ya, terserah. Ya, mau bagus, mau jelek, tetap sekilo harus sekilo. Ya, ketika dipertukarkan. Ya, jadi harus sama. Itu disebut dengan mumasalah. Sawaun kan al-miqdaru waznan karitl biritl. Ya, apakah ukurannya menggunakan waznan, ya, ukuran timbangan, ritel itu tidak sama dengan liter ya, nya kita ya, liternya kita itu nanti di bawah itu. Ya, kalau dia satu ritel itu Baghdadi itu, maksudnya ukuran zaman dulu Baghdadi, ya, kalau dikonversi saya lupa konversinya itu berapa di kita kalau saat ini. Dan itu nama nama ritel zaman dulu gitu. Atau kilogram di kilogram. Misalnya kurma dengan kurma ajwa 1 kilogram, ya sukari 1 kilogram. Au kailan ka muddin bimud, atau kalau masih dia menggunakan kail, ya 1 mud 1 mud, ya 1 mud gandum 1 mud, misalnya komhin 1 mud syair, atau komhin dengan komhin juga nggak masalah. Ya, waliter biliter, kalau menggunakan liter kayak kita berarti liter dengan liter. Yang penting dia harus sama. Jangan 1 liter dengan 1 kilo, pasti berbeda. Yang kedua, al-hulul. Ya, al-hulul ini adalah eh, waktu untuk pembayaran, ya, menunaikan itu pertukarannya itu, ya. Wadzalika bi an yakuna al-aqdu halan. Jadi dalam mentransaksikan barang ribawi itu akadnya itu halan, ya, saat itu dilakukan, ya. Artinya dia tidak boleh nanti, tidak boleh nanti-nanti, maksudnya eh, akadnya. Kalau misalnya mau berakad segera, ya. Walisa fil khiyar awil ajal li taslimi ahadil badalain, karena di situ tidak terdapat namanya khiyar, ya. Khiyar seperti khiyar majelis, khiyar syarat, ya, ataupun khiyar eh, kalau majelis masih mungkin, ya, tapi kalau khiyar syarat apa ya, itu tidak mungkin terjadi. Kalau khiyar aibi masih mungkin. Ya, jadi yang dimaksud sini khiyar syarat. Awil ajal ditaslimi ahadil badain, atau misalnya adanya waktu untuk menunda, menyerahkan salah satu atau keduanya misalnya barang itu. Mahama qasura dzalikal ajal, meski waktunya sebentar doang, sejam, setengah jam misalnya, tetap tidak boleh. Halan itu artinya di majlis akad sudah akad, ya, saat itu pula, ya, akadnya harus segera dilakukan bersamaan dengan takobut sebagai syarat yang ketiga, ya, artinya eh, ada serah terima, ya. Kalau al-hulul itu maksudnya akadnya itu ijab kabulnya harus segera, ya, harus segera dilakukan, tidak ada tunda-tunda. Oh, yang saya mau khiar dulu, misalnya ada khiar dulu, karena kalau ada khiar kan belum langsung segera kan gitu ya. Nah, yang berikut jim at-taqabud serah terima, wa dzalika bi an yatimma qabdul badalaini fi majlisil aqdi wa qabla tafarruqi bil abdani min majlisil aqdi. Ya, maksudnya adalah barang yang dipertukarkan tersebut, amwar ribawiyah itu khususnya, harus benar-benar sempurna ada serah terimanya, sempurna qabdunnya itu, berpindah tangannya itu di majelis akad, tidak boleh di lain tempat. Dan itu harus terjadi sebelum mereka berpisah, ya, secara fisiknya bil abdan, ya, sebelum mereka berpisah secara fisik di majelis akad, seperti itu. Wa yajuzu bai'ul mali ribawi bi jinsihi ma ittihadi illati thamaniyati kadzahabi bidzahabi wal fiddati bil fiddati wa yushtaratu fiha fil aqdi asy-syurutu thalathata asy-syurutu ats-thalathatu as-sabiqah.
Demikian juga untuk barang ribawi yang ilatnya itu adalah samaniyah, ya uang, ya. Maksudnya ya dinar dirham, ya, perak, ya, emas perak, ya, atau kalau kita ya rupiah dengan rupiah, dolar dengan dolar, ya. Dan itu boleh, tapi syaratnya juga harus sama dengan syarat di atas. Harus mumasalah. Makanya kalau kita tukar nih 100.000 yang utuh selembar dengan dengan uang recehan, tetap harus nilainya mumasalah, harus setara, ya 100.000 juga. Tidak boleh 80.000 atau 90.000 atau di bawahnya, ya. Intinya harus 100.000 itu supaya dianggap mumasalah, ya. Al-hulul yakni di majelis akad, ya, berakad saat itu, dan takobutnya juga di majelis akad, ya, serah terima barangnya. Oleh karenanya kalau hari ini ada money changer, ya, money changer di mana orang-orang yang menukarkan uangnya, ya, misalnya katakanlah dia beda, sudah pasti ya mencari mata uang yang lain beda jenis pastinya, tapi ilatnya sama, tetap di situ karena ilatnya sama, ya, karena ilatnya sama tetap eh, di situ disyaratkan harus ya dan biadin, harus diserah terimakan di majelis akad, ya, karena ilatnya sama, uang dengan uang asamaniyah seperti itu. Jadi tidak boleh ditunda penyerahannya, dan itu sangat berbeda kalau misalnya kita beli kurma pakai uang, kan, uang rupiah misalnya, pakai dolar misalnya, atau pakai emas misalnya, ya, pakai dinar atau pakai dirham, ya, kita beli gandum, kita beli kurma masih memungkinkan, kita beli garam masih memungkinkan, ya, tidak harus memenuhi syarat ya dan biadin, dan juga tidak harus apa namanya memenuhi apa namanya oh ya memenuhi syarat al-mumatsalah, ya, harus sama ukurannya, karena nggak mungkin kita menyamakan ukurannya, wong dia bukan, ilatnya berbeda, kan begitu, ya, dan seterusnya. والدليل على هذه الشروط الثلاثة نص الحديث السابق. Jadi apa dalilnya tiga syarat itu, ya? Hadis yang sebelumnya yang sudah kita jelaskan, mislan bimislin. Nah, itu mumasalah, ya. Ya, harus setara. Wa huwa yadullu ala jawazi bai'il ma'il al-mali ar-ribawi bi jinsihi indal mumasalah. Dan ini menunjukkan, ya, bahwa boleh kita menjual belikan mentransaksikan barang ribawi, harta ribawi dengan jenisnya yang sama. Ya, maksudnya mentransaksikan barang ribawi yang jenisnya sama, gandum dengan garam, kurma dengan kurma, tapi syaratnya harus mumasalah, ya, harus sama. Waman udzalika wa man udzalika, ya, wa tahrimuhu 'inda 'adamiha, dan ya dilarang, bahkan eh, apa diharamkan, ya, ketika syarat itu tidak dipenuhi. Wa qauluhu sallallahu alaihi wasallam yadan biyadin yadullu ala istiratil hulul wat taqabud li sihhati al aqdi. Dan hulul ini, ya, maaf tadi, ya, li sihhatil bai, bukan al aqdi, ya. Nah, jadi ya dan biyadin dalam hadis tersebut, ya, idza kana mislan bi mislin ya dan biyadin. Maaf, mas mislan bi mislin, kemudian idza kana yadin biyadin itu. Fabi'u kaifa syi'tum, fabi'u kaifa, ya, syi'tum idza kana yadun biyadin. Ya, maka jualah sesuka kalian kalau beda jenisnya, ya, asalkan ya dan biyadin. Nah, hadis tentang ya dan wiyadin yang sebelumnya kita bahas ini mensyaratkan adanya hulul segera, halan, ya, memenuhinya segera, serah terima, jadi akadnya itu segera, nggak ada yang namanya, ya, maksud segera itu tidak ada yang namanya khiyar seperti itu. Wat taqabud artinya serah terimanya, ya, langsung di majelis akad, untuk agar, ya, agar jual belinya itu benar, lisihati al-bai'.
ya. Wa butlanuhu 'inda ta'jili au adami taqabul. Dan maknanya adalah akan batal tuh jual beli ketika ada penundaan untuk penerimaan, atau misalnya, ya, au adamut taqabul, ya, atau misalnya tidak segera di jual beli itu dilakukan. Ya, kalau orang bilang saya jual barang ini dengan itu. Nah, belum ada ijab, belum ada kabulnya, ya, maka ya itu tidak sah, karena menuntut jual beli untuk barang ribawi itu harus segera dan seterusnya. Ya, ini disebut dalam banyak kitab: Minhaj wa Mughni, Al-Muhtaj, Al-Muhadzab, Al-Majmu', Rawdah, Al-Hawi, dan seterusnya. Ya, banyak kitab para fuqaha menjelaskan hal itu. Itu kondisi pertama, ya, eh, Bapak Ibu sekalian. Maka, ya, harta ribawi, kalau yang pertama itu kalau jenisnya sama dan ilatnya satu. Nah, kalau yang sekarang jenisnya berbeda, ya, jenisnya berbeda. Ini harta ribawi tapi jenisnya berbeda. Misalnya gandum dengan kurma, itu jenisnya berbeda. Tapi ittihadul ilah, ya, ilatnya sama. Artinya sama-sama makanan, ya, sama-sama makanan. Gandum makanan, kurma makanan. Ya, kalaupun pakai sama niat, ya, dia jenisnya berbeda, misalnya perak berbeda dengan emas, tetapi ilatnya sama, ittihadul ilah. Ilatnya sama, yaitu sama nia, ya. Patokan atas ya, patokan, ya, sebagai harga atas barang, ya, dan seterusnya. Artinya dia uang lah. Nah, ini seperti apa kita mentransisikan barang ribawi yang modelnya kayak gitu? Idza bi al malul ribawi bi ghairi jinsi ma ittihadil illati bit ta'mi kal qamhi bis syair wat tamri bil milhi was sukkari bil qamhi fa hadza bay'un sahih wa istaratu dzalika syartan. Nah, untuk mentransaksikan barang ribawi yang jenisnya berbeda tetapi ilatnya sama, ya, maka ketika kita mentransaksikan barang yang seperti itu, ya, jenisnya berbeda, ilatnya sama, misalnya ilatnya makanan nih, kayak al-qamhu bisyair. Ini betul jenis gandum, ya, gandum. Tetapi qamhu sama syair itu dianggap jenis yang berbeda. Ya, kayak kita misalnya rupiah sama dolar, sama-sama uang kertas, tapi dianggap jenis berbeda, ya. Wa tamar bil milhi, kurma, kurma kering maksudnya, dengan garam. Wasukari bil qamh, ya, gula dengan gandum. Fahadza bai'un sahih. Maka ini jual beli yang boleh kok sebenarnya, tetapi harus memenuhi syarat. Wa yustaratu dzalika syartan. Ada dua syarat yang harus dia penuhi. Yang pertama, al-awwal, al-hulul, tidak perlu mumasalah, tidak perlu setara ukurannya. Misalnya seliter kurma dengan seliter uh, gandum, seliter gandum dengan seliter garam, nggak ada masalah, ya. Atau misalnya 2 liter gandum, ya, seliter garam, nggak ada masalah. 2 liter kurma dengan seliter garam, nggak ada masalah, ya. Tidak disyaratkan harus mumasalah, setara. Karena untuk jenis yang berbeda, walaupun ilatnya sama, ya, ilatnya sama, ya, ilatnya sama, maka dia syaratnya hanya dua tuh barang ribawi itu, yaitu bi an yakunal aqdu halan. Akarnya itu segera, ijab kuburnya segera, karena tidak boleh ada penundaan di situ, ya, termasuk syarat menunda untuk menyerahkan barang, atau ada khiyar itu, tidak ada khiyar itu, kayak khiyar syarat misalnya, ya. Khiyar syarat kan 3 hari, itu tidak berlaku, ya, tidak boleh. Nah, yang kedua adalah takobut, serah terima barang, karena al-hulul itu biasanya langsung takobut juga, ya. Wadzalika bi an yatimma taslimul badalaini fi majlisil aqdi, barang yang ditransaksikan di barter itu harus sempurna serah terimanya di majelis akad, tidak boleh ada penundaan penyerahan. Nah, tadi saya sudah menjelaskan tuh tidak disyaratkan mumasalah, artinya di situ boleh, ya, mufadalah, artinya tafadul itu boleh. Satu yang lebih, satu kurang. Misalnya seliter dengan 2 liter. Seliter kurma dengan 2 liter gandum. Seliter garam dengan, ya, 3 liter misalnya gandum. Mungkin saja.
wa yajuzu tafadul fi hadhihi al-halati fil kaili wal wazni wal adad. Jadi boleh itu lebih itu salah satu al-badalain atas badal yang lain, ya maksudnya barang yang kita transaksikan terhadap barang yang lain boleh lebih ini atau yang sana lebih dari yang ini boleh, ya dalam kondisi seperti tadi baik ukurannya, ya kailnya, wazannya, ya mau kilonya, liternya atau bilangannya, ya itu sangat mungkin. Kayak misalnya dolar, 1 dolar kok 16.000 misalnya. Harusnya kan 1.000 ya, 1.000 atau satu. Kan kita de domin apa? Kita kan nggak pakai ukuran satu ya, 1 rupiah ya. Ya, apa namanya? De domi apa tuh namanya? Oh, kan Denumerisasi, apa? denumerisasi. Denominalisasi ya. Ya, itu maksudnya itu kita kan batal itu ya, tidak di di anu kemarin ya, dibatalkan MA kalau nggak salah itu. Ya, jadi tidak jadi gitu loh. Ya, kita mau kembalikan misalnya satu ya 1 rupiah ya mungkin angkanya 1.000 gitu ya atau 10.000 ya atau gimana lah ya mungkin 1.000 tuh satu itu ya kita sudah nggak pakai itu tapi itu batal ya kita masih pakai 1.000. Nah, harusnya kan ya harusnya ya 1.000 1.000 gitu kan 1.000 dolar 1.000 rupiah tapi faktanya adalah 16.000 rupiah ya sekian 1 dolar perbanding 1 dolar. Jadi itu boleh itu tafadul karena jenisnya berbeda ya pada adat bilangan. Jadi fayabi'u muddah hinta bimuddai syair. Misalnya contoh, 1 mud gandum hinta dengan 2 mud syair, gandum syair. Ini jenisnya berbeda. Atau wakilu asalin bi ishrina kilo qamhin. Atau misalnya adalah 1 kilo madu dengan 20 kilo gandum. Itu sangat mungkin. Ya, madu Arab mahal ya. Jutaan harganya. Madu Arab seliter jutaan harganya. Makanya jangan heran tuh, 1 kilo madu bisa 20 kilo gandum, ya. Mungkin saja ini walaupun cuma contoh ya, tapi mungkin juga itu adalah fakta real ya. Tapi faktanya memang mahal madu Arab. Nah, faida ini intermezzo aja ya, Bapak Ibu. Nah, faida bi al-malu ribawi bi ghairi jinsihi mattihadil illati tsamaniyati fayasihu wa yushtaratu fihi syaratan as-sabiqan wa yusamma fi nuqudi bai'u sarfi kama sanufassiluh. Nah, untuk barang ribawi, kalau kita jual ya, di mana barang ribawi itu jenisnya berbeda, kita jual dengan jenis yang berbeda, tetapi ilatnya sama, misalnya ilatnya sama nia, uang, katakanlah uang, rupiah dengan dolar. Jenisnya ya berbeda. 1 rupiah, 1 dolar, tapi ilatnya sama, sama nia, harga atau uang. Itu boleh, nggak ada masalah. Tetapi syaratnya adalah 2 syarat yang sebelumnya tadi. Wa yustaratu fihi syaratan sabikon yang tadi sudah saya jelaskan. Ya, dan di dalam jual beli ini disebut namanya jual beli uang ya yusama fin nuqud bai usaraf ya namanya itu bai usaraf gitu ya kayak money changer namanya bai usaraf dan ini ada babnya sendiri kama sanufasiluhu. Ya mu'alif penulis kitab ini mengatakan nanti akan kita rinci di babnya sendiri. Nah, wad dalilu ala syarataini ma jaa fi hadisi Ubadah tasabiq. Nah, lalu pertanyaannya, dalilnya apa? Kok syaratnya 2 ya? Al-hulul sama at-taqabud. Ya, ada hadisnya. Hadisnya hadis Ubadah bin Samit ya yang sebelumnya kita sudah bahas. Fa idza talafatil asnafu fabi'u kaifa syi'tum idza kana yadan biyadin. Ya. Dan dalam hadis ini jelas sekali ya, hadis ini hadis Muslim dan ya Imam Tirmizi diriwayatkan oleh Imam Muslim dan Imam At-Tirmidzi di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan kalau asnaf jenis ya dari barang ribawi itu berbeda fabi'u kaifa syi'tum maka juallah dia barang itu semau kalian artinya tidak harus mumasalah boleh tafadul boleh berbeda ukurannya ya boleh berbeda ukurannya tidak harus sama tetapi harus yadan biyadin ya jadi harus yadan biyadin kata yadan biyadin
Ya, itu maknanya adalah hulul dan juga taqabud. Nah, wal asnafu di situ idza ikhtalafat wa idza ikhtalafat al asnaf. Apa itu al asnaf? Maksudnya adalah jenis al ajnasu ar ribawiyah al mazkura fi awalil hadis. Ya, karena hadis ini kan panjang, di situ disebutkan az-zahabu bil-zahab wal fiddah bil fiddah dan seterusnya. Ya, itu maksudnya sama jenisnya itu. Ya, mislan bimislin dan seterusnya. Nah, artinya jenis itu jenis apa? Asnaf di situ maksudnya jenis barang ribawi. Jadi kalau berbeda jenis barang ribawinya, ya, yang sebelumnya sebagaimana yang sudah dijelaskan ya di awal hadis, ya, maka itu boleh kita jual semau kita, tetapi harus ya dan biadin, harus cash. Ya, maksudnya maaf. Ya, ya harus cash. Maksudnya harus dibayarkan, ditransaksikan, diserterimakan di majelis akad. Sebentar ya, Bapak Ibu sekalian. Nah, lalu fi awal hadis bi an kana thamanu min ghairi jinsil mabi'. Jadi hiyal ajnasu ribawiyah al-mazkura fi awal hadis bi an kana thaman min ghairi jinsil mabi'. Ya. Jadi di mana dikatakan ya, jenisnya maksudnya adalah asnaf itu adalah jenis barang ribawi yang disebutkan ya di awal hadis dan itu adalah saman maksudnya ya dan dia adalah jenis yang berbeda dari yang dipertukarkan ya maksudnya saman itu maksudnya ilatnya sama ya ilatnya sama tetapi jenisnya berbeda dari yang dipertukarkan. Nah, itu maksudnya. Nah, wa qauluhu fabi'u kaifa syi'tum artinya ya bikhtilafil miqdar artinya boleh kalian jual semau kalian artinya ya ukurannya berbeda itu boleh 1 liter dengan 2 liter 2 liter dengan 3 liter nggak ada masalah wa ada mustiroti tamatsul ya tidak disyaratkan di situ al mumatsalah ya tidak disyaratkan sama boleh berbeda atau tafadul. Yang ketiga al malu ribawiyun ma ikhtilafin illah ya ini adalah jual beli barang ribawi ya di mana ilatnya itu adalah berbeda ya kalau ilat berbeda pasti jenisnya juga berbeda kan begitu makanya tidak disebut di situ ikhtilaful jinsi wa ikhtilaful illah tidak hanya disebutkan harta ribawi di mana ilatnya berbeda. Nah, idza bi amalun ribawi minal amwali ribawi al-mazkurati sabiqan wa ma yalhaqu biha wa yuqasu 'alaiha min malin ribawi akhar yahtalifu ma'ahu bil illah. Ya. Wa hadza yaqtadi hatman ikhtilaful jins. Ketika orang mau menjual belikan barang ribawi, ya, dari harta-harta ribawi yang disebutkan sebelumnya itu zahab, fiddah, mil, at-tamar, ya, syair, hinto, ya, albur, ya, eh, dan seterusnya, termasuk zabib, ya, ataupun yang masuk mulhaqatnya, mulhaqat itu maksudnya ataupun yang mukosnya atau yukosnya, ya, kalau kita bilang yang mulhaqatnya itu kayak jemaut dan seterusnya. Kalau yang dikiaskan ya dalam mazhab-mazhab yang lain, misalnya air, beras, jagung dan seterusnya itu bisa jadi amwal ribawi. Tapi kalau saya ingin tegaskan aja sih sama Bapak Ibu, teman-teman semuanya, ya kalau menurut ya saya ya pendapat yang paling kuat adalah ya pendapat yang itu tidak bisa dikiaskan, cukup hanya pada ya jenis-jenis barang ribawi yang disebutkan hadis ya yang disebutkan hadis kecuali yang uang atsamaniyah karena hadis yang berkaitan dengan uang betul zahab fiddah itu adalah isim jamid tetapi ya dalam kedudukan sebagai emas perak dan juga sebagai dinar dan dirham yang kebetulan dinar itu adalah dibuat dari emas dirham dibuat dari perak artinya ya uang karena samania sebagai patokan atas harga itu adalah satu hal. Makanya uang rupiah bisa walaupun bukan dari emas. Uang dolar bisa tetap sebut sebagai amwal ribawi itu walaupun dia bukan
dibuat dari emas dan perak. Karena hadis yang berkaitan dengan uang ini ya sebagai uang walaupun dia terbuat dari emas atau perak, dan juga untuk emas peraknya sendiri lagi. Ya, kira-kira seperti itu. Oleh karenanya kalau yang uang yaitu samania, ya, samania. Nah, kita kembali lagi Bapak Ibu sekalian. Nah, di sini intinya semua amwar ribawiyah yang disebutkan, ya, emas, perak, termasuk uang selain emas perak, ya, termasuk gandum, ya, syair, hintobur, ya, kemudian kurma, anggur, ya, dan di situ ada mulhakatnya yang diserupakan seperti jemaut. Nah, termasuk yang dikiaskan kalau di mazhab Syafi'i atau mazhab yang lain seperti air, beras, jagung dan seterusnya, ya, ini disebut sebagai amwal ribawi, ya. Artinya amwal ribawi ini kalau misalnya mau ditransaksikan dengan amwal ribawi yang lain di mana jenisnya berbeda, ya, dan ilatnya berbeda, jadi yaktalifu ma'ahu bil ilah, maksudnya yang ilatnya berbeda dan ini menuntut wahada yaktadi hatman ikhtilaf bil jenis. Kalau ilatnya berbeda pasti jenisnya berbeda. Seperti apa? Kabai ilqamhi bidzahab, seperti contoh orang mau melakukan transaksi, saya mau beli gandum dengan emas, atau misalnya saya mau beli gandum dengan dinar, atau saya mau beli gandum dengan uang rupiah, ya, atau wabai usyair bil fiddah, atau gandum jenis syair saya beli dengan perak, ya, atau beli dengan dirham. Wabai utamar bin nakdil hadir, atau membeli kurma dengan uang rupiah. Nakdil hadir maksudnya uang zaman sekarang, ya, nakdil hadir namanya, ya. Beli kurma misalnya online, tidak cash kan di majlis akad, beli garam Himalaya online gitu, ya. Seperti ini, wabiul milhi bidzahabin au fidatin au naqdin. Seperti kita mau beli nih garam, katakan Himalaya, dengan emas, dengan perak, dinar atau dirham atau nakdin, uang kertas, ya. Yang saat ini misalnya an-naqdul hadir, wa hadzal bai'u sahih wa jaiz. Maka jual beli ini boleh, benar dan boleh. Bahkan tidak perlu ada syarat yang tadi itu, mumasalah, hulul dan juga takabut. Bahkan itu dia dianggap seperti jual beli seperti umumnya. Wala yushtaratu fi syai'un minasyuruti sabiqah. Jadi tidak tuh syarat-syarat yang dua, yang tiga, yang pada nomor 1 dan 2 itu tidak berlaku, ya. Wa innama yushtaratu syurutul bai'i amah, hanya yang berlaku itu hanya syarat jual beli umumnya aja, ya. Fa bai'u kailan minal qamhi aw syair aw milhi bi 20 graman dhahaban aw 100 dirhamin fiddah. Misalnya seseorang, ya, membeli 1 kilo menggunakan kail, ya, misalnya 1 kail, ya, katakanlah 1 liter atau 1 kilo lah gandum, ya, jenis kom atau syair, atau misalnya katakanlah 1 kilo garam, ya, dengan 20 gram emas atau 100 dirham perak atau misalnya 100.000 rupiah, nah, sangat mungkin, nggak ada masalah. Itu maksudnya. Wa dalilu dzalik, apa dalilnya? Dalilnya adalah ma rawahu Abu Sa'id Al-Khudri wa Abu Hurairah. Sebentar. Dalilnya apa? Dalilnya adalah apa yang diriwayatkan oleh Abu Sa'id Al-Khudri wa Abu Hurairah radhiyallahu anhuma, dan juga Abu Hurairah, ya, semoga Allah meridhai keduanya. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ista'mala rajulan ala Khaybar wa ja'a bi tamrin janib, ya, janib, at-tamr jayid itu. Janib itu tamar bagus. Jadi Nabi Shallallahu alaihi wasallam mempekerjakan seorang laki-laki, seseorang di Khaybar, ketika Khaybar itu telah ditaklukkan benteng Khaybar, dan itu termasuk akhir lah, ya, benteng Khaybar itu ditaklukkan. Setelah itu Fatu Mekah, dan itu setelah Sulhul Hudaybiyah tahun ke-7 hijrahnya Nabi SAW kurang lebih, ya. Khaybar ini mau bersengkongkol sama orang Quraisy untuk menghancurkan Madinah, dan itu diketahui oleh baginda Nabi SAW. Maka Nabi melakukan Sulhul Hudaybiyah, ya, untuk mengisolasi Khaybar biar tidak
biar persekutuan mereka hancur. Dan setelah Sulhul Hudaybiyah, maka Nabi mengerahkan pasukannya seluruhnya ke Khaybar, mengepung benteng Khaybar. Nah, itu mereka benteng Khaybar. Dan dikatakan bahwa ghanimah dan juga Kharajiyah, tanah Kharaj pertama dalam Islam itu adalah Khaybar itu sendiri. Ya, karena Jazirah Arab secara umum itu, ya, orang Quraisy dan seterusnya itu mereka eh, dikategorikan sebagai tanah usyuriyah, bukan tanah tahlukan, bukan tanah kharajiyah, ya. Jadi yang tanah kharajiyah pertama itu adalah Khaybar. Nah, faja'a bitamri janib. Jadi Nabi SAW itu mempekerjakan seseorang di Khaybar, dan kita tahu mempekerjakan orang ini untuk apa di Khaybar itu, yaitu untuk eh, mengambil tadi, ya, untuk mengambil hasil kharaj, ya, atas tanah Khaybar, termasuk juga zakatnya karena ada yang masuk Islam misalnya, ya. Nah, ketika eh, orang itu bekerja di sana mengambil itu hasil kharaj dan ataupun zakat, ya, di sana, maka dibawalah itu kurma yang bagus, wajah bitamrin janib, ya, atamar jahit, kurma bagus gitu. Faqala Rasulullah, Nabi itu melihat itu langsung berkata, aku lutamrin khaybar hakada, ya, aku lutamri khaybar hakada, apakah semua, ya, tamar kurmanya orang Khaybar itu seperti ini bagus gitu. Faqala la wallahi ya Rasulullah. Ya, si pekerjanya Nabi SAW itu mengatakan, tidak ya Rasulullah, demi Allah tidak, ya. Inna lanakhudus sa'a min hadza bis-sa'ain. Nah, dia bilang, kami ini, ya, melakukan transaksi gini, kata kata beliau itu, ya, kata sahabi ini. Ya Rasulullah, kami mengambil satu sok yang kurma baik ini, kami tukar dengan kurma yang jelek gitu, ya, ya, yang rodi gitu. Kalau yang baik itu janib, ya. Kalau yang buruk itu, yang kurang bagus, ya, itu radi, ya. Atau kita tukarkan nih dua sok, ya, dua sok. Satu sok itu berapa? Satu sok itu 2,5 kilo atau 2,5 kilo, ya. Jadi eh, kami katanya menukar nih, minta Kami, kalau dia kasih kurma yang bagus, ya, cukup nih 2 sok saja, ya, atau 5 kilo, ya. Jadi kita ambil 5 kilo, kita tukar, ya, atau 2 sok kita tukar dengan 3 sok kepada mereka, ya, kurma yang buruk. Jadi orang yang bawa kurma bagus gitu, ya, yang kan macam-macam, mereka ada yang panennya kurma bagus, ada yang kurma jelek, diterima semuanya. Tapi ketika ada orang yang uh, bawa yang bagus, ya, kita lakukan transaksi, mau nggak kamu nih 3 sok kurma yang buruk ini, yang kurang bagus, ditukar dengan punya kamu yang bagus gitu, ya. Mereka mau, ada yang mau seperti itu. Nah, faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam la taf'al bi al-jam'a, ya, maksud jam'a itu adalah at-tamr ar-radi awil mukhtalit, ya, bidarahim. Nabi bilang jangan lakukan itu. Kenapa itu bisa terjadi, Bapak Ibu? Karena itu dianggap riba. Karena saat mau kurma itu bagus, mau itu jelek, tapi satu jenis, bukan berbeda jenis. Ilatnya sama, makanan. Jenisnya sama, ilatnya sama. Maka dia harus mumasalah, harus kulul, dan harus takobut. Harus sama ukurannya, harus akadnya segera di majelis akad, diserahkan barangnya diserah terimakan barangnya di majelis akad, ya kan? Nah, di situ dia tidak memenuhi syarat syarat mumasalah, ya. Nah, makanya kata Nabi lah taf'al, ya, jangan lakukan. Maka bagaimana caranya? Nah, kurma yang jelek itu bi al jam'a at-tamr radi awi mukhtalat, ya. Kurma yang buruk, yang jelek atau yang bercampur tuh antara bagus dan jelek itu tuh dijual dulu pakai uang darahim, ya, pakai dirham. Nah, di sini boleh nih Bapak Ibu sekalian. Ya, dalam konteks ini dijual dengan dirham. Yang itu, ya,
tidak syarat mumasalah, bagaimana? Ya, ilatnya berbeda, satu sama niyah, satu tom, ya. Dan pada prakteknya dalam kasus ini mereka tidak melakukannya ya dan biyadin, ya, sehingga ya tidak cash gitu, karena ini oh, apa cukup mengurusnya aja cukup ribet gitu ya. Maka jualah dengan dirham, artinya dengan uang, boleh. Summa ibta'i au ishtara bidrahim janiban. Lalu kemudian belilah kurma yang bagus itu dengan dirham yang kamu punya, ya. Yang bagus itu dengan dirham yang kamu punya. Itu menyelesaikan persoalan. Nah, baik Bapak Ibu sekalian. Ya, di sini eh, jelas ya. Ini hadisnya hadis Bukhari ya. Hadis Bukhari, hadis Muslim ya. Nanti Bapak Ibu bisa lihat ya dalam eh, apa yang punya buku terjemah. Nah, ini bisa dilihat. Nah, wa hadza yadullu ala jawazil bai'i mutlaqan idza kana ahadul badalaini naqdan aw fidda wal badalu tsani mat'uman. Dan ini menunjukkan boleh jual beli secara mutlak terhadap barang ribawi manakala salah satu yang dipertukarkan ini uang atau uang kertas misalnya atau uang emas atau perak ya, dan yang ditukarkan lainnya itu adalah makanan misalnya, itu sangat mungkin ya, sehingga di situ tidak perlu ada syarat mumasar, bahkan tidak perlu ada syarat syarat apa, tidak perlu ada syarat namanya ya dan biyadin. Nah, bagaimana untuk mempertegas ya dan biyadin itu gimana? Tidak perlu syarat itu. Nah, ada hadis yang lain, tidak perlu. Karena ini sudah saya jelaskan. Ya, dalam hadis yang sahih di mana sebagaimana kita ketahui sepeninggal Nabi Shallallahu alaihi wasallam ya, oh, ternyata baru ketahuan Nabi itu pernah membeli satu sok gandum dari orang Yahudi, di mana orang Yahudi ini oke, boleh kamu beli. Nabi ini ternyata berhutang gitu. Sehingga orang Yahudi itu bilang, ya udah kalau mau beli gandum satu sok gandum ini mau dihutang boleh, tapi saya minta jaminan. Maka dijaminkanlah ya baju besi baginda Nabi Shallallahu alaihi wasallam hingga kemudian Rasul wafat, ya belum sempat dibayarkan itu satu sok, Nabi keburu wafat dan jaminan baju besinya itu masih berada di tangan orang Yahudi. Dan ini menunjukkan bahwa Nabi SAW boleh ya membeli gandum ya dengan cara berhutang. Ya itu padahal amwal ribawiyah ya. Padahal amwal ribawi boleh itu berhutang. Ya, karena dia mau belinya dengan uang tapi dihutang kan begitu ya. Bukan dibarter dengan gandum juga misalnya. Enggak, ya. Hadis yang lainnya adalah hadis ya ketika Nabi SAW datang ke Madinah, dia mendapati penduduk Madinah ya melakukan namanya salaf, ya yuslifun, ya mereka melakukan hutang, ya membayarkan ya mengambil menghutang kurma ya untuk 1 tahun berikutnya dibayar setelah mereka panen kan begitu, nanti mereka bayar, maksudnya mereka membayarkan, ada yang membayarkan uang duluan ya, kasusnya macam-macam, ada yang membayarkan uang duluan ya, tetapi nanti mereka ambil pas panen karena umumnya petani kan butuh uang untuk ngolah lahan ya, jadi mereka ambil tuh uang ya, ya bahasa kita tuh inden kira-kira gitu ya, inden, lalu kemudian ya dibayar duluan tuh, dibayar duluan, lalu kemudian pas mereka panen ya kurmanya baru diambil pas panen seperti itu. Nah, para fuqaha ketika menjelaskan hadis ini ada yang mengatakan ini khusus ya, khusus untuk kasus kurma, kasus apa ya, kasus pertanian ya, pertanian perkebunan yang seperti itu dibolehkan ya, hadisnya khas katanya, khusus. Dan sementara ada para fuqaha yang lain menilai itu bukan kekhususan. Mereka tidak mempersoalkan boleh tidak boleh ya, semuanya boleh. Cuma ada yang mengatakan bolehnya itu karena itu khas ya, sebagai dalil yang khas terhadap
keumuman, ya. Ada yang mengatakan itu sebagai mustasnayat atau istisna, pengecualian ya terhadap sesuatu yang dilarang, ya. Seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Ya, dari semua alasan tapi mereka semuanya sepakat boleh untuk kasus itu. Nah, wa hadza yadullu ala jawazi al-bai' mutlaqan idza kana ahadu badal naqdan aw fidda wa badal tsani mat'uman. Ini tadi sudah jelaskan. Baik, yang berikutnya Bapak Ibu, teman-teman semuanya, al-malu ghairu ribawi ghairu ribawi. Nah, yang keempat ini, kita mau mentransaksikan nih barang. Sama-sama nih, barangnya bukan barang ribawi. Ya, bukan ribawi, kita mau barter, jual belikan dengan barang yang bukan ribawi. Oke. Ya, kita beli apalah, sepeda motor, kita beli handphone, itu bukan barang ribawi. Ya. Atau misalnya katakanlah gini lah, ya. Kita mau nukar, barter, katakanlah mau barter eh, motor, ya, dengan motor, oke ya, dengan motor, handphone dengan handphone, atau handphone dengan tab, ya, atau mungkin rumah dengan mobil misalnya, ya, ini kan sama-sama bukan amwar ribawi ya. Nah, idza kana al-bai'u limalin ghairi ribawi ay laisa minal asman wala minal mat'umat mimma la yajri fihi riba. Jadi kalau seseorang mau mentransaksikan jual belikan harta yang bukan ribawi, ya, yang itu bukan asman, bukan uang, bukan makanan, ya, karena uang atau makanan itu rentan ada riba di situ karena, ya, kalau di mazhab pada umumnya Syafi'i dan lain-lain kan mereka, ya, tadi saya jelaskan mereka tidak hanya membatasi barang ribawi itu pada 6 macam itu, bukan hanya pada emas, perak, gandum, garam, ya, kurma, ataupun apa namanya, zabib, ya, anggur dan seterusnya, ya, tapi karena ada mereka bisa kiaskan maka lebih luas, jagung bisa kena, air bisa kena, ya, dan seterusnya. Maka secara umum, ya, uang sudah pasti barang ribawi, ya, makanan secara umum itu adalah barang ribawi kata mereka, ya. Walaupun di sini saya tegaskan kalau saya hanya mengambil pendapat yang hanya 6 jenis atau 7 jenis barang ribawi, ya, yang disebutkan hadis. Selain yang disebutkan hadis, ya, itu bukan barang ribawi bagi saya, pendapat yang saya pilih itu. Nah, untuk barang yang bukan ribawi, fa yajuzu bai'u ba'dihi bi ba'din ma'at tafadul fil miqdar wan nasi'atu bi adam istirati taqabud, ya, maka boleh kita menjual barang itu dibarter dengan barang yang lain, yang satu lebih banyak misalnya, ya, 2 handphone tukar 1 laptop, ya, 2 mobil tukar 1 rumah, boleh, ya, ma'at tafadul fil miqdar, ya. Atau misalnya 2 handphone, ya, yang tipe ini ditukar dengan 1 handphone tipe ini misalnya, boleh walaupun barangnya sama, tafadul fil miqdar, itu boleh. Bahkan serah terimanya itu nasi'ah, ya udah, nanti ya, barangnya saya berikan besok, seminggu lagi dan seterusnya, ini barangnya ambil aja yang ini, maunya sudah terjadi transaksi, satu pihak sudah memberikan barangnya tapi pihak yang kedua belum memberikan barangnya, nasi'ah misalnya, ya boleh, ya, bahkan tidak disyaratkan situ takobut dalam konteks, maksudnya harus takobutnya di majelis akad, ya, wa yajuzu tafarruqu ba'dal aqdi wa qabla taqawud, bahkan sangat boleh, ya, orang berpisah dari majelis akad setelah dia berakadnya di majelis sudah sempurna, ya, lalu kemudian belum takobut dia pergi, sah, barangnya sah, kan begitu. Fala riba fil hayawan, termasuk, ya, dalam kasus hewan, ya, tidak ada riba dalam kasus jual beli hewan karena di mazhab Syafi'i, ya, khususnya, ya, mereka tidak memasukkan hewan sebagai amwar ribawiyah, oke, ya, sehingga boleh kata mereka wa yajuzu bai'u syati bisyatain, orang yang jual kambing, 1 ekor kambing dan ditukar dengan 2 ekor kambing boleh, wal ba'ir bi ba'irain, ya, seekor onta ditukar dengan dua ekor onta sangat boleh, wa dajjajatun bi dajjajatain, seekor ayam dengan 2 ekor ayam, ya, boleh, halan wa muajjalan, segera dibayarkan di majelis akad, segera mungkin akadnya dilakukan, atau kemudian adanya
syarat gitu kan, artinya jual belinya belum langsung dianggap sempurna karena misalnya ada yang mensyaratkan syarat misalnya ada khiyar syarat misalnya ya 3 hari maksimal. Oke, setelah 3 hari itu yang akan menentukan nanti jadi atau tidak jual beli tersebut. Itu boleh, ya. Artinya boleh muajjalan, ya, seperti itu. Nah, wad dalilu alaihi ma rawa Abdullah ibnu Amru ibn al-As radhiyallahu anhu maqala amarani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an ujahhida jaisan wa nafadatil ibilu fa amarani an akhudha fi qilas wa hiya al fityatu syabah min al ibil as-sadaqah wa kuntu akhidhu al ba'ira bil ba'ira al bil ba'irain ila iblis sadaqah. Nah, dalam kasus ini dalilnya adalah apa yang diriwayatkan oleh Amru ibn al-As radhiyallahu anhuma. Dia berkata, Rasul memerintahkan aku untuk menyiapkan sebuah pasukan, ya, sebuah pasukan. Nah, biasanya sih ini dalam kasus ini syariah kalau nggak salah ya. Kalau syariah itu kan ya perang-perang, maksudnya perang-perang kecil lah gitu ya. Nabi itu kan kurang lebih sekitar 60 perang ya, atau sekitar 50-an atau 60-an perang. Tapi tidak semua perang dalam pengertian uh, al-harbu atau al-ghazwu atau apa ya, ya ghazwah ya. Ah ya, Abi ngisi dulu saya. Iya sana ya. Nah, oke ya. Oke ya, ya. Baik, afwan. Nah, syariah itu ya biasanya eh, sekumpulan pasukan tapi kecil, biasanya untuk tugas mengawasi, mengintai, tugas untuk eh, menakutin musuh, ya, atau ya tugas-tugas pasukan pasukan di depan, ya, pembuka dan seterusnya, biasanya syariah. Sementara Ghazwah itu perang besarnya, ya, seperti Badar, Uhud, ya, perang Khandaq, ya, perang atau perang Ahzab itu Khandaq ya, atau kemudian perang Mu'tah ya, perang Mu'tah ataupun perang-perang perang apa tuh namanya? Hunain ya, Ghazwat Hunain itu namanya perang besar. Jadi dari sekian 50-an itu tidak semua perang ya, Ghazwah itu syariah. Nah, saya menduga dalam kasus ini, ya ini kasusnya ini bukan pasukan besar ya, sehingga ini mungkin syariah ini yang dimaksud. Dia menyiapkan pasukan eh, itu untuk syariah dan ibilnya itu habis, ontanya habis. Fanafadatil ibil. Lalu apa yang harus dilakukan? Fa'amarin akhudha fi kilas ya. Al fityatu syaba minal ibil. Karena ibilnya yang harusnya itu siap yang besar-besar itu habis, maka Nabi mengatakan, ya udah itu onta yang masih muda-muda, yang masih ya kecil lah, mudah gitu kan, yang disebut dengan fitya syabah, ya maksudnya onta yang masih kecil tapi sudah peranggan kalau bahasa kita ya, sudah apa namanya, kalau orang itu ya sudah balik lah kira-kira gitu ya, ya maksudnya usia-usia yang sudah remaja tapi entah sudah balik awal balik gitulah masih kalau orang, tapi kalau onta belum tentu balik ya, itu bukan jadi standar ya, tapi itu onta muda lah gitu kan, yang itu adalah onta sodako zakat gitu ya. Nabi suruh itu ambil itu, maka diambil ya, maka Nabi SAW ya maaf, maka Amr bin As ini ya apa yang dilakukan, dia tukar tuh, dia ambil satu bair yang onta besar ditukar dengan bair lain ya, ditukar dengan ila iblis sodakoh ya, dengan zakat sodakoh tadi itu, maksudnya harta onta sodakoh tadi. Jadi kan ada pos-posnya di situ ya, ada yang dihima, maksudnya onta-onta yang diternak ataupun kuda-kuda yang diternak untuk perang dan seterusnya ya, ada yang untuk sodako, kan itu semua ada peruntukannya kan begitu ya, tidak sembarang. Jadi maka dia tukar tuh satu bair yang masih muda dengan bair yang eh, yang apa, dua bair, itu sangat mungkin ya, sangat mungkin dilakukan ya. Nah, dalam hadis yang lain dari Ali karamallahu wajha annahu ba'a jamalan ila ajalin bi isyrina ba'iran. Ya, bahkan
Ali bin Abi Thalib itu, ya, dalam riwayat, ya, di sini ini nomor 4 ya. Nah, dalam kasusnya Ali bin Abi Thalib ini hadisnya hadis yang diriwayatkan oleh Imam Malik dalam kitab Muwatta'nya, dan juga Imam Baihaqi dan juga Imam Syafi'i dalam kitab Bada'i Al-Manan, ya, di mana eh, Ali bin Abi Thalib itu dia menjual satu onta jamalan. Jamalan itu onta yang sudah besar gitu kan, sudah besar. Nah, tetapi dia bilang nanti ya, saya utang dulu. Ini utang ini bahkan, ya, bi ajal ila ajal, maksudnya saya utang dulu, ya. eh tapi dia bayar dengan 20 ekor bair, anak onta, anak-anak onta itu, anak onta, ya, yang masih kecil. Itu boleh, nggak ada masalah. Jadi boleh tafadul, tidak harus tamasul, tidak harus sama, dan boleh dihutangi, artinya tidak diserah terimakan di majelis akad. Artinya ini sangat dibolehkan, ya. Eh, Hewan itu tidak termasuk eh, barang ribawi. Namun saya kasih catatan karena bahasan depan nanti itu ada bahasan, ya, bahasan itu tentang tidak boleh orang berjual beli, ya, hewan hidup dengan daging. Jadi nggak boleh kita barter nih antara daging dengan hewan hidup, itu nggak boleh. Ya, itu dilarang. Baik. Nah, waba'a Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma ba'iran bi arba'ati ab'irah. Ibnu Abbas juga sama dalam hadis ini Al-Muhadzab. Maaf, dalam hadis ini Muhadzab itu kan sebenarnya syara Imam Muslim ya. Jadi hadisnya hadis Muslim gitu. Di mana Ibnu Abbas itu pernah, ya, dia menjual satu ekor bair, ya, dengan 4 ekor abirah. Dan kenapa bisa itu? Karena dia bayu bil ajal. Dia ngutang gitu, gak cash gitu. Ya, satu bair dengan 4 abirah. Nah, washtara Ibnu Umar radhiyallahu anhu rahilatan bi arba'i rawahil. Ya, wa rawahiluhu ya, bir rodah, ya, di situ bir rodah. Maksudnya uh, uh, apa? Hadis uh, maaf, Ibnu Umar, ya, dia itu kan membeli satu onta, ya, rahila, ya, maksudnya satu onta, tapi dia beli eh, nanti dibayar dengan 4 onta gitu kan, rohila, ya. Sementara dia mensyaratkan warahiluhu itu birrobazah. Apa itu birrobazah? Ya, birrobazah itu maksudnya eh kalau nggak salah dia mensyaratkan ontanya saya pakai, ya, maksudnya saya pakai untuk ditunggangi dulu sampai 3 mil lah itu ke Madinah, dari Madinah, maksudnya dipakai gitu, ya, dalam konteks yang seperti itu, ya. Nah, jadi itu dilakukan, ya, oleh para sahabi. Nah, dalam hadis yang lain, wastara Rafi ibnu Khudaij, tapi di sini disebut Khadij, ya. Sebenarnya dalam hadis itu ada yang menyampaikan dalam redaksi matan hadis ada Ibnu Khudaij, Rafi Ibnu Khudaij, ya. Tapi di sini Khadij. Oke, nggak ada masalah. Ya, walaupun itu perlu ditahqiq, yang benar Khadij apa Khudaij. Jangan-jangan yang nulis ini juga keliru, tapi selama yang saya pelajari dulu, ya, dalam beberapa hadis itu Khudaij, ya, tapi nggak apa-apa. Nah, Rafi bin Khudaij ini radhiyallahu anhu, dia membeli seekor anak unta dengan eh, 2 ekor anak unta. Fa'atahu ihdahuma, ya, waqala atika bil akhar gadan. Nah, jadi dia bilang, ya udah, saya mau beli 1 ekor unta itu, tapi saya kasih kamu 2 ekor unta, mau nggak? Ya, bisa jadi persoalan warna, bisa jadi persoalan lebih besar badannya yang onta itu. Mungkin saja nggak ada masalah, ya, dengan 2 ekor onta. Tapi ini saya bayar hari ini 1 ekor onta dulu dan besok 1 ekor lagi, ya.
Nah, itu terjadi. Nah, ini amalnya para sahabat dan ini menunjukkan boleh, ya. Ini disebutkan oleh Imam Bukhari dalam kitab Al-Buyu, artinya ini memang boleh. Nah, wa yadhhar minal hadisi wal athar jawazul bai'i mat tafadul. Ya, nampak dari hadis-hadis yang sudah kita sebutkan, boleh kita berjual beli, ya, antara hewan dengan hewan, adanya tafadul, tidak harus memasalah, tidak harus sama ukurannya, maksudnya jumlahnya. Ya, tapi ini saya mau jelaskan ya, Bapak Ibu. Ya, ketika Nabi SAW itu pernah menggunakan eh, apa ya? Maksudnya meminjam, ya, melakukan kordun, ya, terhadap hewan ternak. Kalau nggak salah itu onta apa ya, kepada seseorang. Lalu saat mau pengembalian, ya, itu tidak ada hewan yang sama, eh, yang sama semisal dengan yang dia pinjam. Maka Nabi minta kepada yang bantu, ya, lihat di Baitul Mal itu, karena ini kasusnya negara yang pinjam ya, maksudnya ya, untuk keperluan negara, ya, dalam hal ini Nabi, perintah Nabi. Nah, maka Nabi bilang kepada pembantunya, lihat di Baitul Mal itu ada nggak onta yang lebih baik, karena pembantunya bilang ya ini yang lebih baik, yang ada yang baik, tidak ada yang sama dengan ini, dipinjam, ya udah, kasihkan aja yang lebih baik itu. Makanya kata Nabi, ya, ahsanukum hiyara, ya, maksudnya, ya maaf, ya, ahsanukum wafa, ya, sebaik-baik kalian adalah yang saat membalas kebaikan orang itu dengan lebih baik, dalam konteks itu. Nah, dalam konteks tersebut itu namanya itu bukan tafadul. Kita memberikan nih sesuatu yang misalnya hewannya lebih besar dari yang apa yang kita pinjam. Saya mau kembalikan, tapi nggak ada yang semisal punya dia itu misalnya 200 kilo. Saya sapi misalnya, saya pinjam sapi. Saya punya ternyata 250. Ya udah saya kasih 250. Itu bukan 50 kilo tambahan dari yang saya pinjam itu. Ya, itu tidak menunjukkan, tidak disebut sebagai ziyadah. Ya, sehingga bukan riba. Tetapi itu disebut sebagai apa ya namanya itu? Ah, ahsanul wafa. Ya, intinya balasan yang sebaiknya, bukan jumlahnya, misalnya 2 dibanding 1, itu ziyadah namanya. Tapi dalam konteks yang seperti ini, itu saya hanya ihsanul wafa aja. Ya, itu tidak termasuk konteks ziyadah. Ya, tidak termasuk konteks ziyadah. Nah, oleh karenanya Bapak Ibu sekalian, ya, hadis itu tidak boleh dipahami sebagai riba apa yang dilakukan oleh Nabi SAW itu. Artinya juga tidak berlaku riba dalam konteks seperti itu. Dan apalagi dalam hadis ini juga disebutkan dalam kasus hewan, ya, sangat boleh, ya, itu tidak termasuk barang ribawi hewan tersebut, ya. Jadi ma'at takhir, ya, boleh tafadul, tidak harus sama, boleh takhir, penundaan penyerahan barang, wa ada mutaqaud, bahkan tidak diserahkan barangnya secara langsung di majelis akad, ya, karena itu dianggap sebagai bukan harta ribawi. Wa kadzalika bin nuhas, ya, bin nuhas, sama juga kalau kita mau menukarkan nih tembaga, itu tidak termasuk barang ribawi, termasuk wal urud bil urud, termasuk barang-barang pada umumnya, ya, yang urut tijarah, barang-barang yang kita perdagangkan secara umum yang tidak termasuk amwal ribawiyah, maka boleh. Nah, baik Bapak Ibu sekalian, dan yang ini yang terakhir, yang kelima, al malu ribawi biguir ribawi, ya, harta ribawi dengan bukan harta ribawi, ya. Harta ribawi dengan bukan harta ribawi. Kalau tadi bukan harta ribawi dengan bukan harta ribawi. Nah, untuk kasus ini, idza kana al-bai'u limalin ribawi kat-ta'am aw adh-dhahab aw al-fiddu bimalin ghairi ribawi kathiyab wal hayawan wal ardi wasyajar fa yasihul bai'u mutlaqan. Kalau seseorang mau mentransaksikan, mau menjual belikan barang ribawi seperti makanan secara umum, gandum, ya, kurma dan seterusnya, dengan atau emas atau perak, dengan barang yang bukan ribawi seperti hewan, tanah, pohon, ya, maka sah jual belinya secara mutlak. Walau yustaratu syartun min syuruti bai'il amwal ribawiyah bi ba'diha wa hiya tamatsul wal hulul wat taqabud. Jadi tidak disyaratkan, tidak perlu ada syarat, tidak disyaratkan tuh satu ataupun syarat-syarat dalam jual barang ribawi, ya. Uh, Yaitu apa?
tamasul harus sama, atau hulul akadnya segera, artinya tidak ada syarat apa namanya itu khiyar syarat. Dalam konteks ini boleh ya, kalau di barang ribawi yang kita pahami tadi kan nggak boleh khiyar syarat, tapi di sini boleh, tidak disyaratkan juga takobut, serah terima barang di majelis akad. Wa yajuzu at-tafawut fil miqdar, hingga kemudian dalam ukurannya boleh berbeda, seliter dengan 2 liter, sekilo dengan 2 kilo, dan seterusnya. Ya, wal ajal fil akdi, boleh ditunda tuh saat akadnya, ya, boleh ditunda. Wa ta'khir fit taqabud, boleh ditunda juga serah terima barangnya, li'annal aqda kharaja an kaunihi aqdan ribawiyan, karena saat itu akadnya tidak disebut sebagai akad barang ribawi. Fayajuzu bai'u siyabi bimi'ati gram dzahab, boleh misalnya kita menjual beli selembar pakaian dengan 100 gram emas, atau dengan 1000 dirham, au alfi dirham, au mi'atu muddin ya minal qamhi halan wa muajjalan, atau misalnya 100 mud dari gandum, ya, akadnya hari itu segera, dan boleh juga ditunda. Misalnya adanya akad apa khiyar syarat, atau termasuk takobutnya, serah terimanya juga ditunda. Itu sangat boleh, dan ini disebutkan dalam kitab Al-Minhaj wa Mughnil Muhtaj, Al-Muhadzab, Al-Majmu', al apa namanya? Muhilli wa Qulubi, wal Muhilli wa Qulubi, ya, Raudhah, dalam kitab Al-Hawi, ya, dan juga kitab-kitab yang lain. Artinya itu dibolehkan, ya, nggak ada persoalan dalam konteks seperti itu. Baik, Bapak Ibu sekalian, materi kita sudah cukup sampai di sini. Ya, nanti bahasan tentang taqabud fil amwal ar-ribawiyah ini nanti bahasan di kesempatan berikutnya insyaallah. Silakan Riki, mungkin Bapak Ibu, teman-teman semuanya ada pertanyaan, maka dipersilahkan. Baik, Ustaz. Jazakallah. Fadhal. Bapak Ibu semuanya, silahkan jika ada yang ingin ditanyakan terkait pemaparan materi tadi, boleh di kolom chat atau boleh on mic. Silahkan, Bapak Ibu semuanya. Apakah ada? Sepertinya tidak ada, Ustaz. Tidak ada ya? Waalaikumsalam, Ya. izin Ustaz. Ya, kalau Saya nggak Ustaz, Oh, izin, Pak Adi. Ya, siapa Adi? Silakan Pak Adi. izin Ustaz mau tanya. Jadi Fadhal, terkait silakan. transaksi. Iya Ustaz, ini saya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini Adi Ustaz. Izin mau tanya Ustaz, Waalaikumsalam warahmatullahi terkait wabarakatuh. Ya. terkait transaksi emas Ustaz. Nah, jadi ada transaksi emas. Nah, tapi belinya itu Ustaz secara online, namun diwakalahkan Ustaz oleh pihak ketiga gitu Ustaz. Nah, pihak ketiganya ini jadi mewakalahkan kita untuk mengambil barangnya di toko tersebut gitu Ustaz. Itu gimana Ustaz? Boleh nggak Ustaz? Kasusnya jual beli ya, Iya, jual secara beli online. emas secara online. Nah, tapi online-nya itu pihak ketiganya yang mewakalahkan kita Ustaz. Jadi dia yang ngambil barangnya secara yadan biadin di sana mentransaksikan. Wakalanya pihak ketiga ini siapa? Punya kaitan dengan penjual nggak? Enggak Ustaz. Jadi itu benar-benar pihak ketiganya independen misalnya Ustaz gitu. Kalau dia wakalah nggak ada masalah. Kalau dia wakalah, tapi dalam konteks seperti itu, dia benar-benar adalah wakil kita untuk mengambilkan barang tersebut. Kita yang melakukan transaksi, nanti serah terimanya nanti diterima oleh fulan misalnya sebagai wakil kita, dan saat akad itu benar-benar orangnya ada di situ, nggak ada masalah. Berarti kita Baik. melakukan akad di majelis akad dan serah terimanya di majelis akad, nggak ada masalah. Baik Ustaz, syukran Ustaz. Ya, tapi kalau misalnya orang yang nggak ada di situ saat kita berakad, nggak boleh. Sama aja misalnya, sama aja kayak kita ngambilnya nanti, gitu. Jadi orangnya harus disyaratkan ada di majelis akad saat kita berakad. Itu. Siap Ustaz. Berarti harus pasti ada orangnya Ustaz yang mewakalahkannya ya di sana. Pastikan, Siap. betul. Dan saat transaksi benar-benar dia adalah wakil kita yang memang dia berhak atas ujro.
Ya, artinya dia punya hak kalau untuk minta upah atas hal itu. Gitu. Akad wakalah itu adalah satu satu apa ya, satu amal, satu aktivitas, satu transaksi, ya, dan akad akad ini eh, apa wakil yang mewakilkan dan yang muwakalnya yang diwakalahkan itu sama hak tasarrufnya, hak untuk bagaimana melakukan transaksi itu sesuai dengan akad wakalah. Artinya dia punya hak untuk melakukan apa saja sesuai dengan akad wakalah itu. Kira-kira seperti itu. Baik, Ya, Ustaz. termasuk Syukran, Ustaz. bahkan kalau kita mewakalahkan dia yang melakukan akad boleh, wakil dia juga yang melakukan serah terima boleh, nggak ada masalah. Atau hanya dia mengambilkan juga nggak ada masalah, nggak ada masalah. Seperti itu Pak Adi. Yang lain mungkin ada yang mau bertanya? Baik, silakan Bapak Ibu semuanya jika ada yang ingin ditanyakan selain Pak Adi. Sini. Pak Adi. Tidak ada. Pak Adi mana? Pak Adi. Nah, ada. Sepertinya cukup, Ustaz. Cukup ya? Ya. Sudah, kalau nggak ada, Baik. dicukupkan saja. Alhamdulillah Bapak Ibu semuanya kita di akhir majelis ilmu Saya ini. jelas. Untuk mari kita Ya. semoga Bapak Ibu semuanya Allah berikan keberkahan dan kemudahan dalam menjalankan aktivitas kita semuanya. Semoga Allah mudahkan juga urusan-urusan kita semua dan semoga Allah berikan kita pertolongan dalam kita mengarungi kehidupan di dunia ini dan semoga Allah berikan kita jembatan dan syafaat nanti di akhir akhir. Allahumma amin. Dan semoga Allah berikan kita keluarga kita semua kesehatan yang sempurna. Untuk Bapak Ibu semua yang mungkin keluarganya Amin. sedang sakit, semoga Allah berikan kesembuhan juga. Baik, untuk mengakhiri kajian pada malam hari ini, mari kita tutup dengan hamdalah, istighfar dan doa kepada majlis. Amin. Amin. Astagfirullahaladzim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukran jazilan wa jazakumullah khairal jazaa. Naltaqi fi al-munasabatil ukhra. Insyaallah di kesempatan berikut kita bertemu kembali ya semuanya Bapak Ibu tetap istiqomah, linknya masih sama hingga kemudian ada kabar dari Akhriki ya. Fadhal, syukran jazilan. Itfa'il ma Ustaz. Aminah.